Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi dan masih ada saya Cynthia Rompas. Setidaknya akan ada 11 daerah yang nantinya akan diberlakukan pertama kali nih untuk aplikasi My Pertamina khususnya untuk pembelian solar dan juga Pertalite. Kira-kira seperti apa implementasinya? Apakah sosialisasi juga sudah berjalan dengan baik khususnya di daerah-daerah ini? Langsung kita sudah kehadiran tamu yang istimewa. Malam ini ada Mas Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energi Watch yang ada di studio. Terima kasih untuk waktunya ya Mas Mamit ya. Dan sudah tersambung melalui virtual, sudah ada Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi dan energi dari UGM. Halo, apa kabar Pak Fahmi? Selamat malam, Cynthia. Selamat malam. Salam sehat ya, Pak Fahmi ya. Salam sehat. Oke, saya akan ke Mas Mamit terlebih dahulu. Mas Mamit, ini ada 11 daerah yang langsung akan diberlakukan My Pertamina ini. Menurut Mas Mamit sendiri sudah siap belum sih? Ya, pertama mungkin kita mesti paham dulu kenapa program ini ada ya. Program ini ada adalah sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka mengurangi beban subsidi dan beban subsidi yang saat ini memang sangat besar sekali. Pemerintah tahun ini sudah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar 502 triliun ya untuk subsidi sektor energi, baik itu termasuk juga untuk BBM, listrik dan juga LPG. Jadi ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Nah, pemerintah melihat bahwa perlu ada pembatasan untuk terutama untuk BBM, baik itu jenis bahan bakar tertentu seperti solar subsidi maupun jenis bahan bakar khusus penugasan, dalam hal ini adalah Pertalite. Karena saat ini kalau tidak dibatasi, maka bisa dipastikan di akhir tahun ini kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga DPR ini akan bisa mengalami kelebihan jebol gitu kan ya. Nah, jadi pertanyaan nanti kalau jebol ini yang menjadi tanggung jawabnya siapa? Akan ada biaya besar lagi. Akan ada biaya besar yang harus ditambahkan. Apakah ini akan ditanggung oleh Pertamina ataukah tapi kalau pasti akan ditanggung oleh Pertamina karena pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa jumlah kuotanya itu sudah ditetapkan gitu kan. Nah, kenapa harus dilakukan pembatasan adalah seperti itu. Apakah ke wilayah 11 kota dan kabupaten tersebut sudah siap di 5 provinsi? Saya kira semua ini masih dalam tahap uji coba. Nah, dari yang namanya uji coba kita lihat dulu seperti apa. Pasti ada namanya trial and error lah ya. Namanya barang baru pasti ada banyak masalah, ada juga kendala-kendala yang seperti apa. Nah, ini pasti nanti akan ditemukan di lapangan. Ini akan di lapangan pasti akan ada semacam kendala yang ini akan menjadi evaluasi dan akhirnya akan menjadi perbaikan ke depannya seperti apa langkah-langkah yang harus diambil gitu kan ya. Iya, saya ke Pak Fahmi saat ini. Pak Fahmi, kita tahu bahwa tujuannya sangat baik. Tujuannya adalah agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Jadi digunakan bagi mereka yang memang memerlukan dengan kondisi yang tepat. Tapi apakah sudah tepat bahwa penggunaannya diberlakukan saat ini? Ya, kalau untuk pembatasan saya sangat setuju ya, karena memang bengkaknya sudah cukup besar. Tadi disebutkan Mas Mamit itu sekitar 502,4 triliun untuk subsidi tadi. Nah, yang salah sasaran tadi jumlahnya juga cukup besar gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah tujuannya untuk membatasi subsidi. Nah, instrumen yang digunakan untuk membatasi ini adalah My Pertamina. Nah, menurut saya penggunaan instrumen My Pertamina itu sangat tidak tepat. Karena akan menimbulkan masalah-masalah baru gitu ya. Potensi masalah yang cukup besar itu. Jadi untuk My Pertamina itu kan konsumen harus literate terhadap IT dia, terhadap web, harus daftar, terhadap email, itu satu. Kemudian yang kedua juga harus mempunyai gadget. Dan yang ketiga, SPB juga harus ada sambungan internet. Nah, konsumen miskin atau bawah yang kemudian menjadi sasaran Pertalite tadi atau subsidi Pertalite ini tidak punya akses untuk menggunakan Pertamina karena 3 hal tadi, karena tidak paham, kemudian juga karena tidak punya gadget, karena juga tidak ada sambungan. Nah, ini artinya tujuannya tidak tercapai. Artinya bisa dikatakan tidak sesuai target seperti itu. Iya, kalau dikembalikan tujuannya adalah untuk pembatasan subsidi, dan subsidi ini kan untuk orang miskin kan mestinya, atau masyarakat bawah tadi. Nah, padahal
kondisi masyarakat bawah tadi tidak punya akses. Artinya nanti yang menikmati justru yang pemilik mobil 1.500 cc, mobil pribadi. Ya. Itu saya kira yang mengapa saya katakan tidak tepat. Bahkan saya mengatakan mungkin beda dengan Mas Mamit gitu ya, My Pertamina batalkan saja. Oke, My Pertamina batalkan saja karena memang benar juga sih kalau dilihat dari daerah tertentu dan targetnya adalah golongan tertentu, ini kan pasti juga membutuhkan teknologi yang bisa dikatakan cukup tinggi. Iya, makanya kan ke dalam alur pada saat pendaftaran di My Pertamina di dalam website tersebut ada ketika nanti masyarakat mendaftar di situ sudah dan memang mereka sudah mendapatkan approval misalnya ataupun diterima ataupun ditolak akan mendapatkan yang namanya barcode gitu kan ya. Nah, barcode ini yang kemudian bisa disimpan oleh masyarakat ketika di print dan mereka akan bisa membawa ini pada saat melakukan transaksi. Jadi transaksi gini, yang maaf dilakukan saya potong. Kan tidak semua orang bisa menggunakan smartphone. Kan tidak harus melalui smartphone tadi saya bilang. Kan ketika ya oke lah sekarang kan bisa menggunakan laptop mereka bisa mendaftar melalui laptopnya ya kan. Nggak semua orang punya laptop. Nah, anak-anaknya juga kan sudah punya. Dan saya kira salah satu solusinya yang bisa dilakukan adalah saya kira masyarakat yang memang yang terbatas dari sisi infrastruktur, dari sisi gadget dan lain-lain kemampuan adalah dengan mendatangi SPBU terdekat. SPBU terdekat itu yang nanti akan memberikan arahan kepada masyarakat yang akan membantu masyarakat bagaimana cara mendaftar ketika melakukan ke My Pertamina tersebut, ke website My Pertamina tersebut. Dan saya kira ini bisa dilakukan. Kita tidak usah terlalu pesimis bahwa ini akan gagal. Tidak, menurut saya kita masih punya cara-cara lain seperti apa yang memang bisa dilakukan. Dan saya kira salah satunya adalah dengan pertama tadi masyarakat datang ke area terdekat, SPBU terdekat. Kedua, dengan adanya ketika ini dilakukan evaluasi, nanti petugas Pertamina bisa menghadiri ataupun datang jemput bola kepada calon penerima manfaat tersebut. Artinya nanti pengaplikasiannya masih akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Betul, ini kan tidak hanya bicara pada tanggal 1 Juli dibuka pendaftaran terus 2 minggu selesai. Tapi ini adalah rencana jangka panjang yang akan terus berlangsung sampai mungkin di tahun 2023 yang nanti. Sampai memang proses ini sudah benar-benar clear, sudah benar-benar aman dan program ini bisa berhasil gitu kan ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa hanya ketika dengan adanya 11 kota yang saat ini dan kabupaten ini yang sedang menjadi percontohan terus ternyata banyak kendala, program ini kita anggap gagal. Tetapi ini justru menjadi masukan bagi Pertamina, bagi pemerintah gitu loh. Ketika kita ingin menggunakan My Pertamina, pastinya kan juga dibutuhkan kuota tambahan. Betul. Nah, ini kan juga nanti bisa dikatakan akan memberatkan untuk golongan-golongan tertentu. Ya, kalau menurut saya saat ini semua serba teknologi ya, semua sudah kan minyak goreng pun saat ini sudah menggunakan yang namanya Peduli Lindungi. Itu pun kita berarti kan ada pulsa yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan itu pun untuk masyarakat tertentu yang memang berhak mendapatkan subsidi dengan harga murah. Jadi buat saya di tengah kondisi yang seperti saat ini semuanya berbicara tentang melek teknologi, yang mau tidak mau ini memang harus mau tidak mau ya masyarakat harus beradaptasi dengan teknologi saat ini gitu Iya, loh. Pak Fahmi, jadi mau tidak mau masyarakat harus beradaptasi. Udah nggak boleh lagi tuh gagap teknologi. Kalau menurut Pak Fahmi gimana? Apakah dengan sistem ini justru bisa membuat masyarakat lebih awas lagi? Iya, kalau ini katakan Mas Mamit itu betul gitu ya. Tapi ini kan take time gitu ya, butuh waktu gitu ya untuk merubah perilaku seseorang gitu ya atau konsumen yang khususnya masyarakat kelas bawah yang saya perkirakan jumlahnya masih besar dan dia saya menyebutnya illiterate gitu ya, buta huruf terhadap IT tadi. Tidak semua bisa menggunakan web misalnya. Kan syarat dari My Pertamina itu kan harus mengisi data melalui web kan. Tidak semua orang punya email. Ini padahal juga syarat juga. Maka ini justru tidak efektif. Kalau memang mau edukasi tadi, ini kan butuh waktu. Nah mungkin kalau memang sosialisasi tadi kemudian menimbulkan masalah-masalah tadi, maka Pertamina juga harus objektif gitu ya. Masalah tadi diatasi dulu, nah kemudian baru diterapkan. Nah tetapi menurut saya kalau sekarang masalah mendesak ini, maka sesungguhnya tidak harus pakai Pertamina gitu ya, tetapi pembatasan tadi dengan memberikan kriteria yang operated, yang simple dan operated gitu ya. Misalnya yang boleh membeli Pertamina Pertalite dan solar adalah
sepeda motor dan angkutan barang dan orang. Oke, Nah, jadi yang ini Pak Tambang Fahmi Pertamina kritisi petugas- adalah bukan tujuannya, tapi pengaplikasiannya dengan menggunakan My Pertamina yang dikira nanti akan memberatkan dan menyulitkan, seperti itu. Betul sekali, menurut saya My Pertamina instrumen yang tidak tepat untuk mencapai tujuan pembatasan tadi. Maka gunakanlah kriteria sederhana sepeda motor dan angkutan barang dan orang. Ini tanpa My Pertamina, petugas SPB bisa membedakan, oh ini sepeda motor, oh ini truk, oh ini angkot. Itu relatif lebih mudah dan segera dapat diterapkan, Mbak Cindy. Oke, nah nanti yang jadi masalah juga kan sekarang validasi kendaraannya akan seperti apa. Terus nanti kan saat ini kan sebenarnya lebih proses ke pendaftaran dulu ya saat ini ya. Kira-kira butuh jangka waktu berapa lama sih, Mas Mamit? Ya, ini kan saya sepakat dengan Pak Fahmi tadi bahwa memang kalau mau simpel seperti itu, kita kan dalam artian ya kendaraan roda 2 ataupun angkutan umum. Nah, tapi kita tunggu dulu. Kita saat ini saya juga masih menunggu terkait dengan revisi Perpres 191 tahun 2014 mengenai siapa saja kriteria yang memang berhak untuk menerima ataupun menggunakan pertalite ya. Kalau untuk solar mungkin sekarang sudah ada di dalam Perpres 191 tersebut, tetapi untuk pertalite ini memang belum. Tetapi saya kira sambil itu berjalan, kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang dibuat terus dengan My Pertamina silahkan berjalan secara paralel. Jadi gitu berjalan beriringan. Betul, berjalan beriringan. Nah, Jangan sampai nanti jadi akhirnya ketika masih menunggu pembatasan tidak berlaku, tidak berjalan, akhirnya ya akhirnya wacana malah jadi pembatasan ini kan berantakan sudah gitu ya. berjalan cukup lama, Nah, tapi sekarang tidak yang pernah mau kita berjalan bahas gitu loh. adalah kendaraan seperti apa yang pantas untuk bisa menggunakan BBM bersubsidi ini. Tetap bersama kami di Ngopi. Tapi kalau tadi memang digitalisasi ada kendala, ada kekurangan, saya kira tidak ada. Ya memang namanya barang baru, sesuatu yang sedang dipersiapkan. Saya kira teman-teman Pertamina, pemerintah pun tidak tutup mata dengan masukan yang ada gitu loh. Maka Pertamina harus dengan gentle gitu ya, harus dengan objektif membatalkannya gitu ya.